إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian hadis kita telah sampai pada hadis yang ke-233 dari Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita bahasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba di Mekah, orang-orang musyrik komentar, innahu yaqdamu alaikum, datang kepada kalian Muhammad dan pengikutnya, waqad wahanatuhum huma yathriba, dan mereka ini adalah orang yang lemas dan lemah badannya dikarenakan demam kota Yathrib. Dan Yathrib adalah nama lama kota Madinah. Untuk menjaga dan supaya tidak punya image buruk di depan orang kafir, Nabi perintahkan para sahabat untuk melakukan ramel, lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Namun ketika itu, dan ini saat Umratul Qadha ya, tahun 7 Hijriah, di 3 putaran pertama itu lari-lari kecilnya dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Nanti Rukun Yamani sampai Hajar Aswad jalan kaki biasa. Wa ayyamshu ma baina ruknain. Mereka jalan saja, jalan biasa di antara 2 rukun, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Walam yamna'hum ayyarmalu al-aswata kullaha ilal ibqa'u alaihi. Dan tidak ada yang menghalangi para sahabat untuk melakukan ramal, lari-lari kecil di seluruh putaran tawaf, yaitu 7 putaran, ilal ibqa'a alaihim, kecuali dengan maksud dan tujuan untuk mengawetkan mereka. Pelajaran yang bisa dipetik dan diambil dari hadis ini dalil bolehnya pergi ke satu negeri yang dikuasai oleh non-muslim, dikuasai orang-orang kafir dan orang musyrik, asalkan kepergian di sana mengandung maslahat syar'i. Di konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Mekah. Nabi tiba di kota Mekah di tahun 7 Hijriah dalam rangka umrah, padahal yang menguasai negeri Mekah ketika itu adalah orang-orang musyrik. Kandungan yang lain dari hadis ini disyariatkannya ramal. Ramal adalah al-muqarabatu bainal khuta wal isra'u fil masyi. Langkah yang dibuat dekat-dekat plus jalan cepat. Ramal ini dilakukan di 3 putaran pertama. Sehingga hadis ini jadi dalil bahasanya selain 3 putaran pertama, berarti 4 putaran yang terakhir itu dikerjakan sambil jalan kaki. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya ramal itu tidak dilakukan antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Kalau Rukun Yamani sampai Hajar Aswad jalan biasa. Demikian pendapat sebagian ulama dalam masalah ini, dan ini yang dikuatkan dan dipilih oleh Syekh Sa'ad Ats-Tsatri, ya hafizallahu ta'ala. Pelajaran yang lainnya, hadis ini menunjukkan besarnya antusias Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sayangnya Nabi kepada para sahabatnya. Nabi adalah seorang yang demikian antusias, menjauhkan segala hal yang berbahaya dari para sahabat. Di antara bahaya tersebut adalah ejaan orang-orang musyrik. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil antusias umat Islam untuk menyodorkan satu gambaran yang dalam gambaran tersebut terdapat kemuliaan bagi umat Islam, dengan pengertian kaum non-muslim mengambil berbagai macam informasi dan berita yang menunjukkan kepada mereka mulianya kaum muslimin, hebatnya kaum muslimin, dan pemberaninya kaum muslimin. Ketika di hadapan orang kafir, kita diajarkan untuk menampilkan Islam yang indah, yang kokoh, yang mulia, yang gagah. Sehingga semestinya seorang muslim tidaklah menampakkan perpecahannya, keributan di antara sesama muslim ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, dengan para non-muslim. Dan dalam hadis ini kita jumpai pelajaran tentang berupaya untuk menjaga diri agar tidak ada image-image yang buruk terhadap Islam dan kaum muslimin di hadapan orang kafir dan orang luar negeri. Kayak yang ditampilkan di hadapan orang kafir atau pihak luar negeri adalah
mulianya Islam, gagahnya Islam, hebatnya Islam. Demikian juga Nabi mengajarkan pada kita untuk menepis kemungkinan image-image yang buruk yang terjadi. Nabi ingin menepis image buruk orang-orang musyrik, orang-orang kafir tentang kaum muslimin. Dengan Nabi perintahkan mereka untuk melakukan ramal di 3 putaran pertama. Nah, dikarenakan mereka itu mengambil posisi di utara timur, maka di posisi tidak dilihat oleh orang-orang musyrik, yaitu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, Nabi perintahkan untuk jalan kaki. Nabi perintahkan untuk jalan kaki biasa. Maka di sini menunjukkan bahasa menampilkan hal-hal yang bagus di antara di hadapan non muslim itu satu hal yang baik dan semestinya dilakukan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.